Halo semua, selamat datang kembali di channel Alur Cerita Mobile. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili Mimin untuk membawakan bocoran dari film Donghua, yang berjudul Swallowed Star, season kedua, episode 103. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung terobos saja ke alur ceritanya. Pada pembahasan sebelumnya, Luo Feng yang merasakan sakit di bagian kepalanya, akibat menerima ingatan dari monster bertanduk emas, yang telah berlangsung selama beberapa hari. Semua kenangan dan ingatan itu terus mengalir selama berhari-hari seperti air sungai yang tak ada habisnya. Hingga pada hari ke-16, semua kenangan yang diwarisi oleh binatang bertanduk emas, semua telah melebur dan menyatu ke dalam jiwa Luo Feng. Selama 16 hari terakhir, Luo Feng terus berusaha mendorong jiwanya hingga batasnya. Di bawah tekanan seperti itu, Luo Feng bahkan tidak memiliki kemampuan untuk memikirkan hal lain. Setelah proses transfer ingatan telah selesai, monster bertanduk emas pun mulai membuka matanya dengan perlahan. Di saat yang sama, Babata pun berteriak senang, lalu berkata, "Luo Feng, kamu telah sepenuhnya menerima semua kenangan yang diwariskan untuk monster bertanduk emas ini. Ini semua benar-benar gila, dengan kemampuan jiwamu saat ini, kamu seharusnya dapat menerima banyak informasi setiap detiknya. Dan dalam 16 hari ini, kamu pasti telah menerima banyak informasi yang tak terhitung jumlahnya," ucap Babata lalu kembali berkata. "Coba sebutkan padaku, informasi dan keterampilan hebat seperti apa yang dimiliki oleh binatang bertanduk emas ini," ucap Babata. "Baiklah, biar saya melihatnya dulu," sahut Luo Feng, yang berkata dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia sendiri telah menjadi binatang bertanduk emas, bagaimanapun, dia sama sekali tidak tahu tentang kemampuan binatang bertanduk emas itu. "Babata, sepertinya ada masalah," ucap Luo Feng, setelah memeriksa ingatan dari monster bertanduk emas. "Ada apa, dan apa yang salah?" tanya Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, "Meskipun saat ini semua informasinya ada di dalam pikiranku, namun aku masih harus mempelajarinya satu persatu. Karena ingatan yang diwariskan, adalah bentuk transfer informasi, informasi dari generasi pertama dari binatang bertanduk emas yang diturunkan dari generasi ke generasi. Namun untuk sepenuhnya memahami informasi ini, seseorang masih harus mempelajarinya, karena ini bukanlah kemampuan bawaan yang dimiliki oleh monster bertanduk emas ini," ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata, "Itu tidak aneh, kenangan warisan ini sangat besar, terutama karena tekniknya, satu jenis teknik saja bisa diisi dengan banyak dan banyak kata. Sama seperti teknik segel jiwa yang dikuasai oleh Master Planet Yunmo. Jika itu akan ditulis ke dalam sebuah buku, bahkan 100 buku dengan puluhan juta karakter China tidak akan dapat menyelesaikannya, dan itu sangat normal," ucap Babata, lalu kembali berkata, "Luo Feng, yang kamu harus lakukan sekarang adalah mengatur kenangan warisan itu, dan tidak perlu melihat secara detail teknik dan informasinya, cukup mengetahui nama dan apa yang mereka jelaskan secara singkat, lalu kategorikan semuanya, maka itu akan jauh lebih mudah untuk kamu mengerti," ucap Babata, lalu kembali berkata, "Kamu benar-benar sangat beruntung. Sebab, seluruh ras dan pejuang kuat yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, rela menghabiskan kekayaan yang mereka miliki, untuk membeli rahasia ini, jadi, kamu tidak perlu mengeluh bahwa ingatan ini terlalu banyak, karena ini semua adalah sesuatu yang membuat orang tidak bisa berkata-kata." Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun tersenyum lalu berkata, "Baiklah, aku akan mengaturnya," ucap Luo Feng, lalu mulai menyusunnya berdasarkan judul dan ringkasan. Pengetahuan pelatihan binatang bertanduk emas, yang disebut 18 teknik khusus, serta 3199 teknik normal, ucap Luo Feng lalu kembali berkata, "Babata, selain informasi tentang teknik, terdapat beberapa informasi tentang manusia dan binatang luar angkasa, yang ternyata memiliki beberapa ras, antara lain setan, cacing, dan lainnya. Setiap ras memiliki banyak informasi. Selain ras darah dan daging, ada ras logam, ras automaton, dan lainnya. Ada juga ras batu, ras jiwa, ras tanaman. Bahkan, ada juga ras lain yang jarang terlihat, seperti binatang luar angkasa, mereka juga memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi populasinya sangat kecil dan ras manusia, hanyalah salah satu ras terkemuka di alam semesta yang luas," ucap Luo Feng, sambil terus mengatur dan mengkategorikan ingatan yang telah diwariskan oleh binatang bertanduk emas. Singkat waktu, 1 bulan pun telah berlalu, dan akhirnya, Luo Feng pun telah selesai mengatur semua kenangan yang diwarisi. Di masa depan, ketika dia membutuhkan sedikit informasi, dia bisa dengan cepat mengakses dan mencarinya di perpustakaan yang ada dalam ingatannya. Melihat tumpukan dari ingatan itu, Babata pun tampak tertegun. "Ya dewa, bahkan binatang bertanduk emas sendiri, tidak akan bisa mempelajari semua informasi sekaligus.
Hanya 18 teknik rahasia dan 3199 teknik normal saja, membutuhkan waktu beberapa tahun untuk memeriksa isinya. Luo Feng, kali ini kamu sukses besar, karena telah mempunyai begitu banyak informasi dalam ingatanmu, ucap Babata, yang sedang menyisir informasi-informasi tersebut. Saat menyisir pada kategori ras di alam semesta, Babata pun langsung tercengang. Jadi, alam semesta sebenarnya memiliki begitu banyak ras, dan bahkan ras yang sekecil dan jarang terlihat seperti monster luar angkasa. Tidak diragukan lagi, ini semua sangat mengesankan, ucap Babata yang sangat bersemangat. Bahkan, guru kita sendiri yang telah hidup selama 60 juta tahun, tidak bisa mengumpulkan informasi sebanyak yang kamu miliki saat ini, ucap Babata yang tampak terguncang, melihat warisan dari generasi ke generasi yang diwarisi oleh binatang bertanduk emas. Aku rasa, hanya alam semesta Qian Wu saja, yang akan memiliki informasi sebanyak ingatan yang diwariskan dari makhluk luar angkasa ini, ucap Babata, yang masih terlihat kagum. Sama halnya dengan Luo Feng, yang telah selesai mengatur semuanya dan memindai sekali, dia juga sangat terkesan dengan semua informasi yang ada di dalam pikirannya. Di sela itu terdengar, Luo Feng berkata, Babata, apa benar, di antara binatang luar angkasa, ada 12 garis keturunan elit, dan hanya mereka, yang bisa mewariskan banyak kenangan dari generasi sebelumnya, tanya Luo Feng. Apa, ada 12 garis keturunan berbeda, ucap Babata dengan ekspresi kaget. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, ya, di antara monster luar angkasa, ada beberapa dari mereka yang bisa tumbuh menjadi penguasa sektor, dari garis keturunan elit, yang jumlahnya 12 jenis, ucap Luo Feng, lalu kembali berkata. Dulu ketika kamu membicarakan tentang binatang bintang yang menyala, itu juga salah satu dari 12 jenis keturunan elit, ucap Luo Feng, lalu kembali berkata. Dan sekarang, aku pun telah mengetahui cara binatang bertanduk emas, jika ingin berkembang biak, dan hanya ada satu cara. Yaitu dengan cara masukkan semua energi kehidupannya dan dikumpulkan menjadi telur lalu keluarkan. Sedangkan induk binatang bertanduk emas, akan mati dalam beberapa tahun. Saat telur menetas, bayi binatang bertanduk emas akan keluar dan memulai siklus baru, ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata dengan semangat. Luo Feng, cepat lihat berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mencapai level penguasa sektor, ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun membalik-balik halaman, memindainya, dan hanya dalam beberapa detik, ia pun menemukan halaman yang menjelaskan tentang hal itu, dan langsung membuat Luo Feng terperangah kaget. Babata, di sini dijelaskan, jika binatang bertanduk emas menetas dan tidak memakan cangkang telur, dan hanya memakan logam biasa, dibutuhkan 10 tahun untuk mencapai tingkat bintang level 1. Namun, jika ia memakan cangkang telur, dan memakan banyak logam, 1 tahun sudah cukup, untuk mencapai ketingkatan itu, ucap Luo Feng, membuat Babata pun terperangah kaget. Apa 1 tahun? Berarti, yang dirasuki olehmu ini baru berumur 1 tahun, ucap Babata yang tampak syok. Sama halnya dengan Luo Feng, yang juga menghela nafas tanpa henti setelah mengetahui, bahwa monster yang membawa bencana ke seluruh dunia dan begitu banyak masalah yang harus dihadapi, hanyalah bayi dari binatang bertanduk emas, yang berusia 1 tahun. Di sela kekagetan itu, Luo Feng pun kembali berkata, kecepatan evolusi normal untuk mencapai level bintang tingkat 1 hingga alam semesta tingkat 1 membutuhkan waktu 100 tahun. Dan untuk level 1 alam semesta hingga ke penguasa domain level 1, membutuhkan waktu 1000 tahun. Dari penguasa domain level 1 ke tingkat penguasa sektor, membutuhkan waktu 10.000 tahun, dan ini adalah kecepatan paling lambat. Tapi jika kita menggunakan beberapa metode khusus, kita dapat mempercepatnya bahkan lebih. Menggunakan beberapa paduan logam khusus, bermanfaat bagi pertumbuhan dunia internal, kekuatanku akan meningkat lebih cepat, ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata, Luo Feng, ini sudah seperti hadiah dari surga. Walaupun guru telah mempersiapkan banyak hal mengenai pelatihan untukmu, dan setiap metode yang disiapkan untukmu adalah yang terbaik dan paling optimal. Namun meskipun demikian, kamu masih membutuhkan 100.000 tahun atau lebih untuk mencapai level penguasa sektor. Apalagi jika kamu tidak memiliki teknik latihan yang tepat dari guru, mungkin seumur hidupmu, tidak akan mencapai tingkat alam semesta. Tapi sekarang hanya dengan kecepatan evolusi normal saja, hanya dibutuhkan waktu 10.000 tahun, ucap Babata, yang tampak senang, karena sebelumnya, dia tidak memiliki banyak pemahaman tentang binatang bertanduk emas. Tapi sekarang, dia memiliki pengetahuan dan akses langsung. Di sela itu terdengar, Luo Feng berkata, ya benar tidak terlalu lama, apalagi jika kita memiliki kekayaan tak terbatas untuk dibelanjakan, itu akan mempercepat semua proses beberapa kali lipat lebih cepat.
Tapi, 18 teknik rahasia dan 3199 teknik normal, aku tidak tahu mana yang harus dipelajari terlebih dulu, ucap Luo Feng, lalu kembali berkata. Walaupun teknik ini telah diturunkan oleh generasi sebelumnya dari binatang bertanduk emas, namun hanya binatang bertanduk emas yang dapat mempelajarinya. Dan aku, paling banyak bisa mempelajari beberapa teknik khusus, sepertinya tidak akan lebih dari 6 teknik normal. Jika lebih dari itu, kapasitas mental dan fisikku tidak akan cukup untuk menampung semua kekuatan itu. Dengan kata lain, semakin sedikit yang aku pelajari itu akan semakin baik, ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata, pertama-tama, coba jelaskan secara rinci tentang 18 teknik khusus, dan 3199 teknik normal serta keseluruhan efektivitas dan persyaratan pelatihannya kepadaku, agar aku dapat membantumu untuk memilih, apakah kita dapat menghasilkan kombinasi yang optimal dari beberapa skill, ucap Babata. Sementara Luo Feng, yang mengetahui kemampuan Babata dalam memilih dan membuat keputusan seperti itu, ia pun langsung menjelaskan, berbagai teknik dan efek keseluruhannya, serta metode pelatihan dan lain halnya pada Babata. Singkat waktu, 8 jam telah berlalu. Pengenalan 18 teknik khusus dan 3199 teknik normal dan ringkasan semuanya telah diberikan kepada Babata, yang lalu mulai menganalisis setiap kombinasi dengan cepat. Luo Feng, binatang bertanduk emas ini seharusnya memiliki gerakan alaminya sendiri. Dan sebelumnya, aku pernah melihat kecepatannya, dan pasti masih ada bakat alami lainnya, ucap Babata lalu kembali berkata. Jadi coba katakan padaku, bakat alami yang dimiliki monster bertanduk emas ini, agar aku dapat membuat kombinasi yang terbaik untukmu, ucap Babata. Baiklah, tunggu sebentar aku akan memeriksanya terlebih dulu, ucap Luo Feng, lalu mengambil lebih banyak informasi dari ingatannya. Binatang bertanduk emas memiliki total 3 bakat. Untuk penjelasan rinci, selama jiwanya memasuki dunia internal, dia secara alami akan memahami segalanya, tanpa harus dipelajari. Sementara di kota markas Hongning, tepatnya di dalam ruangan markas besar Aula Bela Diri Jixin. Terlihat saat itu, 3 penjaga kerajaan bersama 5 penyelidik berkumpul di ruang pertemuan. Di sela itu terdengar, seorang pria berkulit hitam yang mengenakan jubah putih berkata, saat ini, ruang virtual Istana Dewa Perang telah runtuh. Setiap pejuang penjelajah bintang dan Dewa Perang telah membentuk kelompok mereka sendiri, tanpa 2 kepala sebagai pengarah dan kepemimpinan, organisasi Istana Dewa Perang telah hancur. Sekarang kita pun tak tahu harus berbuat apa, ucap pria kulit hitam dengan nada suara terdengar gugup. Mendengar ucapan itu, si daya tarik pun berkata, setiap dewa perang memiliki helm sensor kesadaran mereka sendiri. Tapi walaupun pikiran bawah sadar mereka masih mau memasuki istana dewa perang. Namun, karena pimpinan Hong dan Dewa Petir masih dalam keadaan koma, jadi sistem otomatis telah menutup akses ke ruang virtual istana dewa perang. Dengan begini, berarti tidak ada yang bisa memasuki istana. Jadi masalah yang harus diselesaikan saat ini adalah, membangun kembali ruang virtual istana Dewa Perang. Karena jika tidak, maka hubungan antara semua pejuang di bumi akan terputus. Kalau dibiarkan terlalu lama, maka komunikasi antara sesama pejuang akan menjadi semakin kacau, ucap si daya tarik, mengingat saat ini, walaupun mereka berdelapan memiliki kekuatan yang besar dibandingkan dewa perang lain, namun untuk sepenuhnya mengontrol Aula Bela Diri Jixin, dan mengembalikannya ke kejayaan dan otoritas seperti sebelumnya akan sangatlah sulit. Dan yang paling menakutkan, jika 8 dari mereka tidak bekerja secara harmonis, itu akan menjadi lebih merepotkan. Sementara di kota Yangzhou, distrik Mingyue, tepatnya di ruang tamu rumah Luo Feng, terlihat saat itu, Luo Hua sedang duduk di hadapan seorang pria berambut emas. Di sela itu terdengar, pria berambut emas berkata, Tuan Luo Hua. Saya berteman baik dengan kakak laki-laki Anda, dan sejujurnya saya sangat menghormatinya. Saya percaya, banyak orang dari negara lain sangat menghormati dia dan mengingatnya. Namun karena ancaman yang dihadapi umat manusia masih belum hilang, dan kami tidak tahu kapan makhluk laut akan memulai serangan lagi, dan karena itulah, penggunaan sumber daya yang tepat akan sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, ucap si pria berambut emas sambil memandang ke arah Luo Hua. Setelah itu terdengar lagi, si pria berambut emas berkata, saya datang menemui Anda karena ingin membeli beberapa item dari Anda, agar bisa memperkuat para pejuang kami, dan itu semua akan kami lakukan untuk melindungi kelangsungan umat manusia, ucap si pria berambut emas. Mendengar ucapan itu, Luo Hua pun berkata, oh, memangnya apa yang ingin Anda beli dari keluarga kami, ucap Luo Hua sambil tersenyum. Mendengar ucapan itu, si pria berambut emas pun tersenyum lalu berkata,
Kristal muya, robot perak cair, dan beberapa item lainnya, ucap si pria berambut emas, lalu kembali berkata, seolah ingin menekan Luo Hua. Anda tidak perlu khawatir, karena aliansi HR pasti akan membayar dengan harga tinggi, ucap si pria berambut emas, lalu mengeluarkan buku. Ini adalah barang-barang khusus yang dimiliki aliansi HR, ada juga beberapa saham perusahaan, perumahan, tanah dan beberapa properti lainnya. Dengan semua ini, Anda dapat dengan mudah menjadi diktator ekonomi distrik, ucap pria berambut emas itu sambil tersenyum. Sementara Luo Hua, ia pun langsung menerima buku itu dan memeriksanya. Di sini kita kembali ketika Luo Feng akan pergi bersama dengan 5 orang lainnya menuju ke Samudra Pasifik. Sebelum itu, dia telah memberikan pada keluarganya berbagai persiapan dan jalan belakang. Dengan demikian, Luo Hua hanya perlu mengambil sedikit dari harta yang dititipkan oleh Luo Feng, dan akan dengan mudah mengendalikan ekonomi distrik. Sementara aliansi HR, hanya memberikan beberapa yayasan kepada Luo Hua. Setelah mengetahui akan hal itu, Luo Hua pun tersenyum, lalu berkata, 5 hari yang lalu, para pemimpin negara ini datang ke sini, dan harga yang mereka tawarkan, jauh di atas penawaran dari aliansi HR. Dan sebelum Anda datang, saya baru saja menerima panggilan dari kelompok tentara bayaran, ucap Luo Hua sambil menggelengkan kepalanya, lalu kembali berkata. Perwakilan Wei Nuo, dengan berat hati aku harus memberitahumu, sebelum kematian kakakku, dia sudah berpesan, aku hanya boleh menjual harta titipannya pada negaraku sendiri, dan aku tidak diperbolehkan untuk menjual apapun ke kelompok atau negara lain, ucap Luo Hua dengan tegas. Mendengar ucapan itu, ekspresi pria berambut emas itu seketika berubah, mengingat dia adalah seorang penjelajah bintang, yang secara pribadi datang untuk berbicara dengan Luo Hua, dan rasa hormat yang diberikan itu sudah cukup. Namun walaupun demikian, dia tidak bisa bermain kasar dengan keluarga Luo, mengingat pengaruh besar yang ditinggalkan oleh Luo Feng. Jika dia berani menggunakan kekerasan pada keluarga Luo, maka bisa dipastikan, seluruh dunia akan mencarinya. Karena setelah malapetaka berlalu, semua manusia telah menganggap Luo Feng dan 7 pahlawan yang mengorbankan diri sebagai dewa. Namun bagi beberapa negara, orang mati tidak akan menimbulkan ancaman apa-apa. Itulah mengapa, tidak peduli seberapa tinggi mereka ditempatkan saat ini, itu tidak akan terlalu penting. Adapun Hong dan Dewa Petir, mereka sudah seperti mayat hidup, dan tak bisa berbuat apa-apa, pikir perwakilan Wei Nuo, lalu kembali berkata. Tuan Luo Hua, tidak usah terlalu egois. Mungkin saat ini, kemuliaan kakakmu yang bersinar masih dapat melindungimu. Tapi suatu saat, cahayanya pasti akan padam. Dan yang paling menakutkan adalah, jika ada boneka yang membawa batu bata emas, cepat atau lambat pasti akan dirampok, ucap perwakilan Wei Nuo, yang seolah mengancam dengan halus. Mendengar ucapan itu, Luo Hua pun tersenyum, lalu berkata, terima kasih untuk perhatian Anda, dan tolong izinkan aku memperkenalkan penjaga yang telah disiapkan kakakku untuk melindungi keluargaku, ucap Luo Hua, dan diikuti dengan munculnya siluet hitam di ruang tamu tersebut, membuat perwakilan Wei Nuo terkejut. Karena apa yang muncul di ruangan itu adalah robot black metal besar. Di sela itu terdengar lagi, Luo Hua kembali berkata, ini adalah sesuatu yang ditinggalkan kakakku di rumah ini, untuk melindungi keluargaku. Dan robot ini diperoleh dari reruntuhan kuno nomor 12, bukan seperti yang dikatakan pada berita sebelumnya, bahwa robot ini adalah teknologi yang dikembangkan di bumi, ucap Luo Hua, sambil memandang ke arah Wei Nuo, lalu kembali berkata. Keluargaku tidak membutuhkan kekuatan luar untuk melindungi kami memiliki kekuatan kami sendiri. Saya juga tahu, banyak organisasi dan negara di seluruh dunia yang gatal untuk merangkul keluarga kami agar mau berkontribusi dengan mereka. Tapi maaf, karena keluarga kami tidak berniat untuk ikut campur dalam semua hal itu, ucap Luo Hua, lalu kembali berkata. Saat kakakku pergi ke Samudra Pasifik, dia berpesan padaku, bahwa siapapun yang berani menyentuh keluarga Luo, maka bunuh saja mereka, ucap Luo Hua dengan tegas, membuat ekspresi perwakilan Wei Nuo seketika berubah. Dan satu hal lagi yang ingin aku katakan pada Anda, bahwa robot ini adalah salah satu benda yang bahkan kakakku sendiri tidak dapat menghancurkannya, ucap Luo Hua, dan itu adalah suatu hal yang benar. Robot logam ini terbuat dari trium hitam, bahkan Luo Feng yang menggunakan serpihan esensi tembaga hibrida tidak dapat melukainya. Dan salah satu robot rusak oleh tanduk emas binatang bertanduk emas. Hanya serangan seperti itu yang dapat merusak sistem kendali internalnya. Dan di bumi, tidak ada manusia yang mampu melakukan serangan seperti itu, dan itulah yang dimaksudkan oleh Luo Hua. Bahkan, Hong, Luo Feng dan Dewa Petir, jika mereka ada di sini dan hidup, menghadapi logam yang tak tertembus seperti ini, mereka tidak akan bisa melakukan apapun. Melihat perwakilan Wei Nuo yang pergi dengan wajah dongkol, Luo Hua pun berdiri sambil melihatnya dari jendela.
Setelah kematian kakakku, mereka datang satu persatu seperti serigala lapar, dan meminta apa yang ditinggalkannya untuk kami. Walaupun jumlah total ada 60 kristal mulia yang ditinggalkan oleh kakakku, tapi kalian semua tidak akan mendapatkannya. Dalam situasi yang kacau seperti ini, siapapun yang berani bertindak melewati batas, aku akan menggunakan orang itu untuk memberi contoh kepada yang lain, agar jangan sekali-kali menindas keluarga Luo, walaupun saat ini kakakku sudah tak ada lagi, gumam Luo Hua. Sementara di lokasi yang berbeda, di ruang yang jauh dari bumi, tepatnya di ruang angkasa yang tenang. Di sela ketenangan itu, tiba-tiba terlihat, ruang itu mulai melengkung seperti gelombang. Pada saat yang sama, sebuah kapal berbentuk cakram berwarna abu-abu keperakan terbang keluar, dan diikuti gelombang di angkasa mulai menghilang. "Kapten, kita sudah lolos," ucap awak di dalam pesawat tersebut. Terlihat saat itu, 8 anggota kru yang sangat bahagia berdiri di depan kontrol utama, dengan mengenakan seragam pertempuran berwarna abu-abu keperakan. Tinggi rata-rata mereka sekitar 1,9 meter, memiliki wajah tampan dengan telinga yang agak lancip di ujungnya. Salah satu dari mereka memiliki pupil merah yang bersinar, seorang pria parubaya yang tampan, dan dia adalah kapten dari kapal pengintai itu. Di sela itu terdengar, sang kapten berkata, "Aku tidak pernah menyangka akan ada lubang cacing di sini," ucap sang kapten dengan senyuman yang tampak kejam, lalu kembali berkata, "Ketika kristal kekuatan kelas B kapal telah habis, seharusnya tidak bisa melakukan perjalanan di alam semesta lagi. Tapi dengan upaya parit, akhirnya kita berhasil menyelam ke bidang asteroid, dan benar-benar terjun ke lubang cacing. Hahaha, portal lubang cacing ini, tidak ada yang tahu berapa tahun cahaya jauhnya. Dan sekelompok orang itu, jika ingin mengejar kita di dalam bidang asteroid yang luas itu tidak akan berhasil, kecuali mereka memasuki area yang sama, jika tidak, mereka tidak akan pernah bisa mengejar kita," ucap si kapten. Di sela perkataan itu, tiba-tiba si kapten kembali berkata, "Atuka, cepat catat lokasi lubang cacing ini, karena peta bintang kita benar-benar meleset dari penanda. Ini jelas, seluruh kerajaan Gunung Naga Hitam tidak mengetahui lubang cacing ini," ucap sang kapten dengan sangat bersemangat, lalu kembali berkata, "Setelah itu, tentukan lokasi kita saat ini dan segera kirimkan pesan pada anggota klan," ucap sang kapten, dan diikuti dengan munculnya sosok anak kecil di layar utama kendali pesawat, yang merupakan sistem otomatis dari pesawat pengintai tersebut. "Ya kapten, semuanya akan segera dicatat," ucap si sosok anak kecil yang muncul di layar depan. Sesaat kemudian, si anak kecil itu kembali berkata dengan suara keras, "Kapten, ini adalah wilayah Hampa Bima Sakti." "Apa? Wilayah Hampa Bima Sakti?" ucap si kapten dengan kaget. "Ya kapten," ucap anak yang merupakan sistem otomatis itu. Mendengar kepastian itu, sang kapten pun tertawa lalu berkata, "Hahaha, dengan ini, sama saja kita telah menemukan emas," ucap sang kapten, lalu kembali berkata, "Ayo sekarang kita pergi." Sekedar informasi tambahan, dahulu kala, distrik ini awalnya dikendalikan oleh Kekaisaran Silver Blue. Namun sejak diambil alih oleh seorang pejuang yang sangat kuat, yang tiba-tiba pergi ke alam semesta yang gelap dan mengubur penanda ruang bidang bintang ini, hingga membuat tidak ada orang yang mengetahui cara untuk memasuki bidang bintang ini. Dan 30.000 tahun yang lalu, ada juga cerita tentang bagaimana pejuang ini telah jatuh, membuat distrik kosong ini menjadi tempat tanpa pemimpin. Walaupun Kekaisaran Silver Blue, bersama dengan Kerajaan Gunung Naga Hitam memiliki kekuatan yang dahsyat, tidak satupun dari mereka dapat menemukan penanda yang telah dikubur oleh pejuang itu. Namun siapa sangka, orang-orang ini berhasil menemukan lubang cacing ini dan memasuki bidang bintang ini. Sementara di kedalaman Samudra Pasifik, terlihat saat itu, binatang bertanduk emas berwarna hitam pekat mulai mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan rendah, dan raungan itu menciptakan gelombang yang bergegas keluar dan menyebar, beriak ke makhluk laut di sekitarnya, menyebabkan banyak makhluk itu terkejut dan melarikan diri karena takut. Melihat hal itu, Babata pun berkata, "Luo Feng, menurut bakat alamimu, aku sudah menentukan rute latihanmu," ucap Babata lalu kembali berkata, "Pertama, kamu harus fokus pada teknik khusus Dewa Dunia dan teknik normal ruang absolut. Kedua teknik ini sangat cocok dengan bakat alamimu, jadi tentunya akan sangat kuat," ucap Babata, dan scene ini pun mengakhiri pertemuan kita di part kali ini. Akhir kata, Friska di sini pamit.